Halo, salam Indonesia. Saudaraku, heboh Joko Chandra. Sejumlah oknum petinggi Kepolisian Republik Indonesia dan juga oknum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia diduga terlibat dalam melindungi Joko Chandra selama ini. Sudah pasti memanfaatkan Joko Chandra, apalagi kalau bukan untuk kepentingan materi pemasukan, ya tambahan-tambahan lah gitu. Menariknya Joko Chandra ini justru menjadi konsultan, barangkali dalam tanda kutip ya, polisi atau kepolisian. Diberikan surat tugas oleh kepolisian, diuruskan hasil rapid test oleh kepolisian. Sungguh luar biasa. Oknum-oknum petinggi penegak hukum justru terlibat di dalam memainkan kejahatan, dalam melindungi seorang penjahat yang sudah terbukti yang bersangkutan adalah terpidana. Kenapa ini? Negara ini memang sudah dikuasai oleh para koruptor. Kan aneh. Tapi saya percaya ini adalah hanya oknum-oknumnya saja. Tetapi oknum-oknum itulah yang mengisi institusi, yang menjadi sebagian isi dari institusi, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Ini sekali lagi sangat memprihatinkan. Dan harusnya memang Presiden Republik Indonesia segera memastikan kedua lembaga ini harus bersih dari oknum-oknum yang kotor seperti itu, atau yang mengotori penegakan hukum seperti itu. Tidak boleh lagi terjadi ke depan. Saya menyelenggarakan satu diskusi khusus melalui webinar secara terbatas dengan dua orang pakar. Satu pakar dari Universitas Hasanuddin, fisik, Dr. Adi Suryadi Chula, dan juga aktivis, pengacara, sekaligus juga adalah YouTuber Muhammad Syukur Mandar. Ini penilaiannya sangat negatif dengan ulasannya yang begitu kritis tetapi jernih. Menyatakan bahwa yang sebenarnya harus bertanggung jawab di sini adalah Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena yang bersangkutan sejak beberapa tahun lalu sudah memiliki keputusan hukum yang pasti, yang tetap dari Mahkamah Agung. Harusnya pada saat itu atau sejak saat itu jajaran kejaksaan menjalankan tugasnya untuk melakukan eksekusi. Tapi tidak. Coba kita lihat pandangan dari teman-teman ini. Pertama, saya ingin memberi catatan bahwa berdasarkan pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap terpidana atau setiap terdakwa yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu sepenuhnya eksekusi menjadi kewenangan Kejaksaan Agung, dalam hal ini jaksa. Jadi itu diatur dalam ketentuan pasal 270 KUHP ya. Nah, terkait dengan Joko Chandra memang ini agak menarik kalau kita runut peristiwa yang telah terjadi dan melibatkan beberapa institusi ya. Joko Chandra dianggap bisa dengan leluasa berkeliling Indonesia di saat dia memiliki status terpidana dan seolah-olah negara kehilangan power untuk mengeksekusi yang bersangkutan dan melibatkan beberapa oknum petinggi Polri yang terlibat, dan ini menyedihkan betul. Nah, kalau kita melihat rekam jejak kasus Joko Chandra, sesungguhnya menurut hemat saya ini sesungguhnya menyebabkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap Joko Chandra. Nah, yang menariknya adalah dia sudah berstatus terpidana dan melarikan diri cukup lama, lalu kemudian dia mengajukan PK. Yang ini sangat menarik sekali, dia mengajukan PK dan dia datang lalu ke Indonesia dan kemudian difasilitasi oleh beberapa oknum institusi Polri maupun beberapa oknum yang lain yang diduga terlibat, kemudian dia mengajukan peninjauan kembali terhadap status terpidana yang telah Nah, dalam proses kelaziman hukum acara pidana, setiap orang yang berpidana itu tidak ada alasan untuk dieksekusi, tidak ada alasan untuk tidak dieksekusi, ya, tidak ada alasan untuk tidak dieksekusi. Nah, pertanyaannya adalah Joko Chandra ini adalah salah satu terpidana yang melarikan diri sudah sekian lama, dan begitu dia kembali ke Indonesia, harusnya dalam perspektif ini juga kita harus melihat imigrasi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Ditjen Imigrasi juga kan pasti punya rekam jejak yang bersangkutan masuk keluar
eh, Indonesia ya, baik ke luar negeri kemudian kembali ke Indonesia, yang itu dapat dilihat oleh Dirjen Imigrasi ya, dan kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dalam adegan yang belakangan menarik adalah Joko Chandra dijemput di Malaysia ini ada kesan, kita menangkap kesan. Ini ada semacam polisi ini tahu betul posisi Joko Chandra di mana. Jadi pergerakan Joko Chandra ini bisa diikuti oleh Interpol maupun Kepolisian Republik Indonesia, dan mereka sebetulnya tahu di mana keberadaan dia, karena terlalu banyak oknum petinggi Polri yang terlibat dalam soal kasus Joko Chandra ini. Tetapi catatan saya adalah ini sebetulnya Jaksa Agung harusnya menjadi orang yang terdepan dalam proses eksekusi terpidana ini. Karena berdasarkan KUHP, KUHP itu memang kewenangan eksekusi ini ada pada Jaksa Agung. Nah, kalau kita mengamati Jaksa Agung dalam proses eksekusi Joko Chandra ini memang sama sekali tidak nampak ya, justru yang berperan adalah polisi. Nah, dalam tanda petik sebetulnya jika eksekusi itu terhalang oleh misalnya perlawanan hukum yang melibatkan institusi-institusi kepolisian di negara luar, misalnya itu boleh, Kejaksaan Agung boleh melibatkan kepolisian, kemudian terjadi diplomasi antara institusi-institusi penegak hukum dan terutama Interpol misalnya. Nah, itu boleh melibatkan polisi. Tapi dalam kasus Joko Chandra ini kita melihat polisi sebetulnya tahu di mana posisi Joko Chandra, dan ini lampu merah menurut saya buat Jaksa Agung dalam kasus Joko Chandra ini, Bang. Harusnya Jaksa Agung yang melakukan eksekusi, dan menariknya adalah sekian tahun yang bersangkutan melarikan diri itu tidak ada semacam kita menangkap sinyal ada upaya pencarian yang sangat serius. Nah, tiba-tiba Joko Chandra ada di Indonesia dan dia mengajukan PK, itu juga diungkap oleh beberapa pihak dan kemudian menjadi perbincangan yang serius, baru kemudian mengundang atensi. Nah, tapi kalau kita lihat sesungguhnya ini yang masyarakat selalu jadi setiap kasus hukum yang mengemuka ke publik itu pasti menyedot perhatian masyarakat. Nah, catatan penting di kasus Joko Chandra ini membuat negara kehilangan supremasi, sebab masyarakat akan melihat hukum yang tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini catatannya di sini. Jadi nanti akan semacam krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebab kasus curi ayam, kasus-kasus kecil, begitu putusan turun, dieksekusi, begitu putusan turun, bahkan belum tiba waktunya dieksekusi, sebagian kasus sudah dieksekusi dan segala macam tanpa menunggu harus ada salinan pengadilan, kemudian dioporkan ke salinan pengadilan, kemudian diberikan ke jaksa. Jadi proses eksekusi itu adalah begitu ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan telah melakukan upaya hukum dan dianggap selesai secara formalnya, kemudian pengadilan memberikan salinan putusan dan kemudian menyertakan surat dari perintah eksekusi ke kejaksaan, baru kemudian kejaksaan melakukan eksekusi. Nah, itu proses normanya, norma hukumnya. Nah, sehingga dalam konteks kewenangan eksekusi itu sesungguhnya pasal 270 KUHP itu memang kewenangan Jaksa Agung. Harusnya dalam kasus Joko Chandra itu Jaksa Agung lebih banyak muncul ke permukaan bicara soal kewenangan dia yang selama ini tidak dijalankan. Nah, dalam konteks ini saya ingin melihat apa yang terjadi kalau Jaksa Agung kemudian tidak bicara, tidak angkat bicara, tidak menunjukkan perannya, lalu kemudian polisi seolah-olah yang menjadi salah satu institusi yang berperan dalam konteks ini. Karena ada catatan yang saya apresiasi Kapolri Idam Aziz ya. Bagi saya ini sebetulnya polisi mencoreng mukanya dan polisi membersihkan sendiri menurut saya. Karena beberapa oknum petinggi Polri yang terlibat, yang kemudian membuat surat izin dan segala macam, ya dia harus bersihkan dengan cara mengambil yang bersangkutan lagi. Bisa jadi itu diplomasi yang kita yang lihat publik bisa menganggap itu semacam ada adegan politik lah, kira-kira begitu. Terlalu singkat antara waktu dia melarikan diri dan kemudian waktu dia ada di Indonesia, dia berkeliaran di Indonesia dan didampingi oleh beberapa oknum yang kemudian memang institusi Polri sudah memberikan sanksi dan kemudian menindak tegas yang bersangkutan. Tetapi bagi saya ini jarak waktunya ini memang harus cepat dilakukan oleh polisi. Jika tidak, publik akan menganggap polisi sebagai instrumen utama yang melindungi Joko Chandra. Itu catatan saya. Yang menarik ada tafsir politik bahwa ternyata diduga bahwa Kabareskrim Komjen Sigit
memperoleh panggung tersendiri. Ini satu indikasi, barangkali ini satu sinyal dari istana bahwa Kabar Eskrim yang berhasil menangkap dan mendatangkan Joko Chandra ke Indonesia itu figur calon Kapolri yang potensial yang didukung oleh istana. Karena ketika istana meminta kepolisian, meminta Kapolri untuk membentuk tim menangkap Joko Chandra, yang ditugaskan oleh Kapolri adalah Komjen Sigit. Yang tiada lain adalah Kabar Eskrim yang digadang-gadang juga atau yang disebut-sebut juga namanya sebagai calon Kapolri potensial. Kita lihat penang teman-teman lagi. Sebenarnya kalau dilihat kasus korupsi itu kan juga tidak terlepas dari adanya skenario atau kepentingan politik lah. Artinya begini bahwa ada langkah yang diambil itu dilatari oleh kepentingan pelaku kekuasaan. Tapi itu kan tidak kelihatan sebenarnya. Jadi kita lebih banyak berbicara tentang fungsi-fungsi negara ya, fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara. Tetapi ketika fungsi-fungsi itu mengalami masalah, nah sebenarnya kan ada aspek lain yang memunculkan pertanyaan, ada apa sebetulnya yang terjadi di balik panggung itu kan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak itu soal panggung itu. Nah, bahwa ada kemungkinan lain yang terjadi, ya bisa saja ya bahwa memang momentum juga, momen bagi kepolisian ya, karena di tengah kasus yang seperti ini kan harapan masyarakat itu sangat bertumpu pada kepolisian. Nah, apalagi sebenarnya juga kasus ini sebelumnya kan mencoreng ya citra Polri sendiri. Nah, karena itu sebenarnya ya momen ini juga memang tepat. Saya kira polisi juga jadi apresiasi sebenarnya juga bisa diberikan ya kepada kepolisian atas penangkapan Joko Chandra. Saya kira itu penting juga untuk di-expose ya, untuk dikemukakan, karena ini kan memberi jawaban atas selama ini kegelisahan publik ya, sorotan publik terhadap penanganan kasus Joko Chandra. Tetapi pada sisi lain ya, ini kan momen yang juga memberikan citra tersendiri bagi polisi sebagai sebuah lembaga ya. Nah, bahwa ada kemungkinan di belakang itu ada semacam skenario lain agar kepolisian terangkat atau terorbit, ya itu saya kira ya itu aspek yang sifatnya bersifat sekunder, karena sebenarnya yang sangat penting dipertanyakan adalah bukan pada soal itu terkait bahwa penangkapan Joko Chandra ya, tapi kasus itu sebenarnya kenapa sampai terjadi, ada apa sebenarnya di balik itu ya, dan kemana arah kasus ini kan. Nah, itu saya kira yang belum terjawab, dan semestinya itu bisa menjadi bahan diskusi kita yang sekarang ini ya, yang sangat penting ya untuk digali, karena ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum kan. Negara ini sebenarnya juga tercoreng. Jadi negara ini seolah-olah lumpuh oleh seorang pelaku korupsi ya. Negara ini seolah-olah dipermainkan. Jadi ini sebenarnya kerusakan negara kita itu sebenarnya akibat permainan yang ada di belakang panggung itu yang kita tidak tahu dari sejumlah oknum ya. Nah, pencopotan sejumlah oknum baik di kejaksaan maupun di kepolisian itu langkah yang baik, tapi itu kan tidak cukup menurut saya, karena itu perlu sebenarnya dibongkar, perlu sebenarnya ditunjukkan ke publik ada apa di balik kasus ini, karena ya negara ini kan sebenarnya sifatnya merupakan struktur yang formal ya, jadi yang sangat menentukan itu adalah pelaku dari pemegang jabatan-jabatan publik itu. Jadi kejaksaan, perilaku yang muncul dari pejabat kepolisian, bahkan juga ya pejabat-pejabat lain di luar dari institusi itu ya, yang mungkin itu terlibat di dalam. Saya kira itu. Tetapi apakah ini dianggap sebagai suatu keberhasilan? Ini menjadi pertanyaan yang serius.
oknum-oknum polisi, ini kalau dianggap sebagai keberhasilan, oknum-oknum polisi yang mengotori di dalamnya, yang memprotek Joko Chandra, yang memberikan keleluasan kepada Joko Chandra untuk kesana kemari, dan pada akhirnya selama ini ternyata bebas keluar masuk Indonesia, keluar negeri dan semacamnya. Ini mengotori kepolisian, mengotori institusi penegak hukum, tapi Pak Sigit, Kabar Eskrim yang membersihkannya. Itu kalau dianggap bahwa Pak Sigit berhasil. Tapi apakah ini dianggap sebagai satu keberhasilan? Kita lihat lagi analisisnya teman-teman ini. Baik, jadi begini ya, kita sadar betul bahwa seringkali di Indonesia itu kasus-kasus yang seringkali besar dan mencuat itu pasti orang yang selalu berlindung di balik kekuasaan. Itu selalu terjadi. Jadi orang yang terlibat dalam kasus-kasus skandal-skandal besar itu pasti ada orang yang berlindung di balik kekuasaan. Dan kita bisa bayangkan ya, Indonesia itu seringkali paling umum kasus-kasus besar itu melibatkan perbankan, lembaga keuangan, itu paling sering. Bang Laude bisa lihat ada kasus yang dulu BLBI, kemudian lompat ke Bank Senturi, kemudian lompat ke Bank Bali, kemudian sekarang lompat ke Jiwasraya, asuransi Jiwasraya, sekarang lagi banyak kasus DNI dan segala macam. Hampir semua kasus itu kalau tidak melibatkan pejabat berwenang di level kekuasaan, di level pengambil keputusan, relatif sulit untuk kita lakukan semacam kejahatan yang terjadi itu, karena setiap orang yang menjebol bank atau melakukan rekayasa administrasi dengan berusaha untuk menghadirkan proyek-proyek fiktif dan kemudian menjebol uang dan perbankan dan segala macam, itu pasti melibatkan pejabat yang punya kekuasaan. Sebab kalau tidak melibatkan pejabat yang punya kekuasaan relatif sulit. Nah, artinya negara ini selalu biasa. Saya ingin beri catatan begini, kasus Jiwasraya itu ada beberapa orang yang oleh kasus ini diduga masih berada di balik kekuasaan, dan ini sedang kita dalami. Kasus Jiwasraya ini menarik, dan ini sebetulnya polisi sama jaksa juga bekerja di sini, harus bekerja ekstra di sini, karena ada orang-orang tertentu yang diduga berada di balik istana, yang sedang berlindung di balik kekuasaan istana, kasus Jiwasraya. Nah ini sebetulnya juga kita harus bilang bahwa kenapa kejaksaan itu selalu muncul pada kasus-kasus yang secara spontanitas itu direspon oleh publik, kemudian dia ada di situ. Nah, padahal dalam soal Joko Chandra ini harusnya sekali lagi saya kasih catatan, menurut KUHP itu bukan polisi yang berperan, harusnya eksekusi dilakukan oleh jaksa. Dan Kejaksaan Agung lah yang harus berperan dalam kasus ini. Nah, tapi ini kan sebaliknya nih. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi institusi Polri harusnya dikasih lagu ini yang paling tepat, kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu. Artinya bahwa ada semacam saya kasih catatan bahwa ada semacam publik melihat bahwa syair lagu yang saya bilang tadi, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, tepat itu dialamatkan kepada institusi Polri, karena dia yang mengantarkan, dia mengawal. Ada beberapa oknum pejabat dan mereka punya jabatan untuk melakukan itu, dia punya jabatan, kan tidak mungkin dia tidak punya jabatan dia melakukan itu. Oke, jadi Bung Adi, kau yang memulai ya kau mengakhiri. Kasus Joko Chandra tepatnya syair lagunya itu gitu loh. Gitu kira-kira Bang. Jadi saya bilang bahwa kalau ini menjadi semacam lompatan awal untuk mempromosikan atau mempromosikan Komjen Sidik sebagai calon Kapolri, menurut saya sih tidak ada yang salah ya, tetapi sejauh yang bersangkutan itu menyelesaikan kasus-kasus yang aktual, yang benar-benar real, yang benar-benar dinanti-nanti oleh publik. Jangan kasus yang aroma politiknya, sebab cuma sekedar eksekusi itu bukan prestasi besar Bang Laude. Yang prestasi besar itu kalau mengungkap akar kasus yang luar biasa besar. Kalau cuma sekedar menangkap orang itu bukan prestasi besar. Kasus besar itu kalau kita mengungkap dari kejahatan tersembunyi, ini kasus banget, misalnya Jiwasraya, Asabri, yang triliunan rupiah, Jiwasraya 16 triliun, Asabri 30 sekian triliun. Ini diam semua dan melibatkan hampir sekian banyak BUMN, tapi tidak ada yang bicara di situ. Nah, kita ingin ini harus dibuka oleh publik dan kemudian institusi kepolisian, kejaksaan, dan terlebih KPK yang belakangan ini juga makin mandul dalam tanda petik ya, ini juga harus kita soroti.
karena mereka juga tidak, mohon maaf, ini publik itu merasa diperas dengan kasus-kasus ini, sehingga orang kemudian sudahlah kita bernegara, tapi kalau negara mengadegankan peran negara dalam menindak kekuasaan hanya dalam tanda petik sekedar mencari keuntungan dengan jabatan, kan itu menjadi publik menjadi distrust, sehingga lama-lama kualitas masyarakat bernegara itu menjadi turun, orang menjadi kesadaran mencintai negara itu menjadi turun kan. Oke, Bung Adi. Negara tidak melayani dengan baik, negara tidak hadir dengan baik, begitu Bang. Ya, Bung Adi Cula. Ya. Halo? Ya, kedengaran. Halo? Kedengaran. Ya, silakan. Oke. Baik, saya kira benar ya. Saya lebih melihat sebenarnya persoalan yang sangat penting itu adalah bagaimana kepolisian menangani ini secara objektif. Jadi ya kalaupun mungkin ada efek yang muncul, terutama yang berkaitan dengan figur ya, Jenderal Sigit, ya itu sebenarnya persoalan berikutnya. Tapi pertama adalah bagaimana kepolisian menjalankan fungsinya, terutama dalam kasus penangkapan ini. Sebaiknya juga bahkan berlanjut pada pengungkapan ya kasus yang terjadi di balik peristiwa ini, karena itu kan masih menjadi tanda tanya masyarakat, dan dari sanalah sebenarnya kalau terungkap itu untuk memberikan kembali kepercayaan. Jadi ada distrust ya, ada ketidakpercayaan masyarakat sekarang kan sebenarnya terhadap institusi negara termasuk kepolisian itu sendiri. Karena itu ya menurut saya justru ini yang sangat penting untuk ditindaklanjuti setelah penangkapan ya Joko Chandra itu. Saya kira itu Pak yang mungkin sangat penting ya menurut saya, dan peran kejaksaan itu ya semestinya juga sudah harus mengambil alih secara tegas ya untuk menindaklanjuti kasus ini. Nah ini kan kita belum jelas ini mau kemana arah kasus ini. Ini sebenarnya juga persoalan penting ya. Apakah perlu dibuat tim khusus ya untuk menangani ini? Apakah perlu ada, karena ini kan kasusnya juga sudah tidak jelas sekarang mau diarahkan kemana dengan sesudah tertangkapnya Joko Chandra. Lalu prosesnya seperti apa yang akan terjadi berikutnya? Nah ini saya kira hal-hal yang ditangkap dibawa ke kejaksaan ya. Ya betul, itu yang mestinya. Ini kan kita belum jelas apakah ini dilimpahkan segera ke kejaksaan dilanjutkan atau bagaimana. Nah ini harus jelas, karena itu sebenarnya ini kepolisian juga perlu memperjelas ya pada tindakan berikutnya ya, apa yang akan dilakukan setelah tertangkapnya Joko Chandra ini. Jadi oke lah, ini kredit point lah memang ya. Saya kira itu juga kita harus akui bahwa kalau ada kasus yang terjadi lalu berhasil ditangani oleh kepolisian, apalagi kasus itu sebelumnya mencoreng citra kepolisian sendiri, lalu ya tadi ya kau yang memulai kau yang mengakhiri ya yang disebut Pak Syukur itu ya memang ya itu saya kira seharusnya memang seperti itu ya. Tetapi yang sangat penting buat kita itu adalah penanganan secara objektif ya terhadap kasus ini sendiri. Nah itu saya kira Pak Ida. Oke, saya kira bagus sekali. Ini close statement aja. Sebetulnya ya. Apakah ini close statement tapi muncul dari pertanyaan saya, ulas dari pertanyaan saya. Ini jajaran Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia memanfaatkan kasus Joko Chandra ini dan sejenisnya untuk kepentingan materi dan dramatisasi yang bernuansa politik. Iya. Ya, ini sebenarnya ada persoalan etika juga ini di sini. Jadi kita tidak menangkap ya sebenarnya yang mungkin menjadi bagian
penting dari drama ini ya, kalau itu disebut sebagai drama. Apakah endingnya nanti mengarah ke pergantian Kapolri dengan figur yang sudah dimunculkan ya, dan itu memang kondisi yang menguntungkan juga sebenarnya ya, situasi ini, apalagi dengan tertangkapnya Joko Chandra dan kemudian ya memberi kepolisian sendiri, Jenderal Sigit sendiri, sehingga ya itu saya kira ya tidak ada yang salah soal itu sebenarnya ya menurut saya, tetapi bahwa fungsi kelembagaan, kejaksaan maupun kepolisian itu sebenarnya harus berjalan juga secara parameter hukum ya. Karena itu ya menurut saya ya skenario yang mungkin terjadi yang terkait dengan kemungkinan pergantian Kapolri yaitu masalah lainnya di luar dari ranah yang ada berkaitan dengan penegakan hukum. Tapi ya yang kita tunggu berikutnya sebenarnya adalah bagaimana kasus Joko Chandra ini ada kepastian, ada penegakan hukum yang dibuat. Saya kira itu, Pak. Oke, terakhir pesan Anda, Syukur. Ya, kalau saya beri catatan soal pergantian Kapolri begini, Bang. Tidak penting warna kucing, yang penting itu kemampuan menangkap tikus, Bang. Itu pernyataan yang menarik, karena publik itu tidak mau spekulasi siapa jadi Kapolri. Publik juga tidak akan campuri urusan kewenangan presiden, tetapi begini, yang menjadi penting bagi publik itu pertama Kapolri jangan terlibat mafia hukum, dan dia ketika jadi, ya dia harus mampu menangkap mafia. Itu penting bagi publik, karena sejauh ini kita amati, tidak ada reaksi yang keras terhadap pengangkatan Kapolri. Karena tidak penting warnanya, yang penting kemampuan dia menangkap tikus gitu. Jadi kalau orang jadi Kapolri misalnya mengangkat Sigit atau siapapun ceritanya dengan dagelan seperti ini, itu tidak menarik. Sebab saya bilang sekali lagi, ini tidak luar biasa. Menangkap Joko Chandra sudah luar biasa. Ini cuma atraksi akrobatik biasa saja. Kasus masih banyak yang lebih luar biasa dari ini. Nah, kita menantang Pak Sigit kalau memang benar ini jagoan istana, ya coba ungkap kasus-kasus besar dan presentasi ke publik, termasuk menyangsi yang terlibat pada kasus Joko Chandra itu jangan hanya diberhentikan dari jabatan, tapi juga disanksi secara pidana. Jadi ada efek moral terhadap penegak hukum yang lain. Itu catatan kita. Ya, pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa mari pimpinan kepolisian, jajaran penegak hukum negeri ini, perhatikan soal etika jika ingin Anda ingin bermain. Jangan sudah mengotori, membuat kotoran sendiri, dan kemudian membersihkan sendiri hanya dengan satu sandiwara tertentu, satu dramatisasi tertentu. Ini tentu soal etika. Menurut pakar politik dari Universitas Hasanuddin, Adi Suradicula. Dan kita berharap ke depan, kejaksaan yang harus dipantau, apakah masih banyak kasus serupa yang tidak dieksekusi. Dan kepolisian juga harus dipantau, karena diduga masih banyak orang-orang yang berkasus seperti Joko Chandra, tetapi tetap dibiarkan atau dilindungi. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul bahkan dimanfaatkan di atas. Terima kasih. Salam Indonesia.